Seekor kerbau mengamuk di jalanan dan menyeruduk sejumlah pemotor hingga warga yang ada di warung. Peristiwa yang terekam kamera warga ini terjadi di Jalan Poros Rante-Rante, Desa Osango, Kabupaten Mamasa. Dalam video yang beredar luas di media sosial, tampak kerbau berlarian di tengah jalanan yang ramai lalu lintas hingga menyeruduk kerumunan yang ada di depannya. Akibatnya sejumlah pemotor terjatuh karena diseruduk dan menghindari kerbau yang terus berlarian di tengah jalan. Diduga kerbau mengamuk lantaran kaget usai terlepas dari kandangnya. Usai menyeruduk sejumlah pemotor, kerbau pun lari ke arah perbukitan di sisi jalan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan kerbau akhirnya diamankan warga. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Frendi Christian, iNews melaporkan. Seorang pemuda melakukan aksi ugal-ugalan dan freestyle di Jalan Lingkar Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Pelaku nekat menantang maut dengan mengangkat ban bagian depan tanpa menggunakan pengaman yang memadai. Aksi freestyle ini diduga dilakukan demi konten. Meski beberapa pelaku sempat diamankan dan diberikan sanksi, namun mereka tak jera dan memanfaatkan kelengahan petugas untuk melaksanakan aksi serupa. Untuk menghindari kejadian terulang, Satuan Lalu Lintas Polres Kota Palopo, Sulawesi Selatan meningkatkan patroli dengan menyisir lokasi yang kerap dijadikan sebagai arena freestyle. Polisi pun menghimbau para pemuda agar tidak menggunakan jalan umum sebagai ajang atraksi dan memanfaatkan arena balapan yang sudah disiapkan oleh pemerintah setempat. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Warga Gunturan Hills, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Banten, dihebohkan dengan keberadaan seorang penerbang yang bergelantungan di atas pohon kihiang setinggi lebih dari 20 meter. Di sampingnya terlihat parasut para layang yang tersangkut ranting pohon. Karena tak biasa memanjat pohon, pria tersebut hanya bisa pasrah menunggu pertolongan datang sambil memeluk batang pohon. Beruntung, keberadaannya diketahui warga, sehingga warga dan petugas bisa segera melakukan pertolongan dengan membuatkan tangga darurat dari kayu. Menurut korban, ia sempat melakukan pendaratan darurat setelah tersapu angin kencang saat berada di atas ketinggian. Penerbangan ini merupakan penerbangan uji coba mencari jalur baru. Namun, arah angin di tempat ini tidak bisa diprediksi hingga membuat dirinya nyaris celaka. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Lonjakan aktivitas gunung berapi Ilelewotobi laki-laki di Flores, Nusa Tenggara Timur semakin mengancam warga yang bermukim di sekitar kaki gunung. Warga segera mengungsi ke posko pengungsian yang disediakan Pemda setempat. Di sisi lain, tim SAR gabungan ikut turun melakukan evakuasi terhadap lansia. Evakuasi berlangsung dramatis lantaran medan yang terjal dan sulit. Tim SAR juga harus mengangkat tandu dan menggendong kakek dan nenek yang sulit berjalan. Desa Nawakote, bahwa ada warga mereka yang jumlah 33 orang itu berada di rumah kebun. Jadi sejak terjadi erupsi di awal tahun tersebut, mereka mengungsikan diri mereka di kaki gunung di sisi sebelah timur. Dalam evakuasi tersebut, sebanyak 26 orang warga dari desa Nawakote berhasil mengungsi. Sementara 3 orang lainnya memilih untuk bertahan menjaga rumah dan kebun. Tercatat sejak 9 Januari, sebanyak 4.788 warga telah mengungsi di posko pengungsian sementara. Dari Flores, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, detik-detik munculnya angin puting beliung sempat terekam kamera ponsel warga di Desa Sedadi, Grobogan, Jawa Tengah. Pusaran angin menghantam puluhan rumah warga yang mengakibatkan rusak ringan dan juga sedang. Ulur-ulur, guys. Video amatir warga merekam awal terbentuknya pusaran angin puting beliung di Desa Sedadi, Kecamatan Penawangan, Grobogan, Jawa Tengah.
Kemunculan angin puting beliung disertai suara gemuruh dan hujan deras. Warga yang panik berusaha berlindung di dalam rumah. Pusaran angin kencang menerbangkan sejumlah benda yang menghantam dinding dan atap rumah warga hingga menyebabkan kerusakan. Beberapa atap ruko pun hancur berserakan. Kebetulan saya ngelihat sendiri, pas itu kan kebetulan railing itu belum ditutup. Ada genteng di situ kan pada terbang, terus akhirnya ada angin puting beliung, terus sedangkan itu mau ditutup tuh susah Pak, karena udah ada angin. Jadi kita ngelihat itu gapalung tuh pada terbang kayak kertas gitu Pak. Berdasarkan data dari pemerintah Desa Sedadi hingga Selasa malam sebanyak 30 rumah warga mengalami kerusakan ringan maupun sedang. Beberapa warga terpaksa mengungsi di rumah saudara terdekat. Sementara itu, tim BPBD Grobogan belum bisa mengevakuasi dan membersihkan seluruh puing keseluruhan mengingat kondisi cuaca. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga mengamuk di ruang rapat gedung DPRD Kabupaten Solok jelang pelaksanaan sidang paripurna di Kabupaten Solok. Sementara itu pemirsa, akibat pecah ban belakang, sebuah truk box muatan es kristal terguling di ruas tol dalam kota kilometer 2 Setiabudi, Jakarta Selatan. Dua informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Sejumlah warga mengamuk di ruang rapat gedung DPRD Kabupaten Solok jelang pelaksanaan sidang paripurna. Mereka memaksa masuk ruangan sidang utama mencari ketua DPRD yang hendak memimpin sidang paripurna. Warga mempertanyakan kasus pemerkosaan asisten rumah tangga yang menyeret nama ketua DPRD Kabupaten Solok. Sebuah truk bermuatan batu split terguling di ruas Jalan Gatot Subroto, Tebet, Jakarta Selatan. Diduga truk mengalami pecah ban dan menabrak separator bus Transjakarta hingga ringsek pada bagian depan truk. Sementara akibat pecah ban belakang, sebuah truk box muatan es kristal terguling di ruas tol dalam kota kilometer 2 Setiabudi, Jakarta Selatan. Akibatnya sopir dan penumpang mengalami luka ringan, selain itu arus lalu lintas di lokasi mengalami kemacetan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota dan juga Daerah mulai melakukan sortir dan juga pelipatan surat suara. Ratusan warga pun ikut dilibatkan dalam ajang yang berlangsung 5 tahunan sekali ini. KPU Daerah Kota Pekanbaru mulai melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu 2024. Dengan melibatkan 300 orang pekerja, surat suara yang disortir dan dilipat sebanyak 4 juta lembar. Kegiatan ini dilakukan di gudang logistik KPU Pekanbaru di Jalan Kaharudin Nasution, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru. Sementara itu dari Ngawi, Jawa Timur, sebanyak 250 orang ikut dilibatkan dalam pelipatan surat suara DPD RI. Penyortiran yang dilakukan di gudang Bulog Keninten, Kecamatan Geneng itu ditargetkan selesai dalam 3 hari. Ini untuk mengisi waktu luang daripada kalau di rumah itu kegiatan-kegiatan daripada terarah ke kegiatan negatif, mending kita ke sini untuk melatih juga. Tapi memang waktu liburan ya? Iya. Sejumlah penyandang disabilitas di Kota Salatiga juga turut serta dalam proses pelipatan surat suara. Meski tidak secepat warga normal lainnya, namun 7 penyandang disabilitas ini tetap bersemangat melakukan pekerjaannya. Senang gitu lah, caranya dihargai gitu loh, masih ikut dari hak pemilihan umum gitu loh. Para pekerja pelipatan dan sortir surat suara ini mendapatkan upah sesuai UMP kota dan kabupaten masing-masing. Proses pelipatan dan sortir surat suara pemilu 2024 menjadi agenda utama menjelang pelaksanaan pemilu serentak pada Februari mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kampanye di Lampung Selatan, istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Ganjar berjoget bareng dengan puluhan ribu ibu-ibu.
Siti Atiko, istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, asyik berjoget dengan puluhan ribu ibu-ibu di lapangan Sri Tanjung, Lampung Selatan. Atiko yang mengenakan jaket bomber memandu ibu-ibu yang kompak mengenakan pakaian serba merah. Dalam kesempatan itu di depan Sri Kandi Lampung Selatan, Atiko juga menyoroti pentingnya pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia berkualitas sebagai kunci untuk menanggulangi kemiskinan. Atiko juga kembali gaungkan program Satu Keluarga, Satu Sarjana. Selama ini juga sangat berjaya ya, dari mulai bagaimana mereka dilibatkan dalam pencapaian stunting dan program-program yang ada di Kabupaten Lampung Selatan ini. Makanya dengan proyek bareng-bareng itu bisa yang di tahun 2013 angka stuntingnya masih 43%, sekarang tinggal 9,9. Wah, ini luar biasa sekali. Rencananya usai kampanye di Lampung Selatan, Atiko akan kampanye di Palembang hari ini. Pilpresnya pilih nomor 3. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, di tempat lainnya, Selvi Ananda, istri Gibran Rakabuming Raka, mendapat kejutan ulang tahun saat di atas pesawat dari Ambon menuju Bali. Sementara istri Anies Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar kompak mengikuti sesi foto bersama. Selvi Ananda, istri Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mendapat kejutan atau surprise ulang tahun saat dalam perjalanan di atas pesawat dari Ambon menuju Bali kemarin. Selvi yang tengah tertidur pulas di samping Gibran terkejut saat sejumlah tim sukses, artis, serta influencer tiba-tiba menyanyikan lagu selamat ulang tahun sambil menyodorkan potongan kue. Selvi mengaku baru pertama kali dan tidak menyangka mendapat kejutan ulang tahun di atas ketinggian puluhan ribu kaki. Tidak hanya di dalam pesawat, Selvi kembali mendapat kejutan dari artis yang juga istri Emil Dardak, Arumi Bashin. Di tempat lain, Ferry Farhati, istri Anies Baswedan, dan Rustini Murtado, istri Mohaimin Iskandar melakukan sesi foto bersama. Keduanya tampak kompak dan akrab mulai persiapan hingga sesi foto berlangsung. Kita ke informasi lain, pemirsa. Viral di media sosial, aksi bobol bagasi sepeda motor di Cianjur, Jawa Barat terekam kamera pengawas CCTV. Sementara seorang mahasiswa di Makassar tewas setelah menjual kekasihnya di aplikasi percakapan. Rekaman CCTV memperlihatkan pelaku yang sempat mondar-mandir di depan parkiran salah satu ruko di Jalan Raya Arya Wiratanu Datar, Kelurahan Muka, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat. Setelah memastikan situasi aman, pelaku langsung mencongkel bagasi motor dan langsung mengambil bungkusan yang berisi uang tunai senilai 110 juta rupiah. Seorang mahasiswa di Makassar, Sulawesi Selatan tewas setelah menawarkan pacarnya sendiri di aplikasi kencan senilai 700.000 dan disepakati 200.000 rupiah untuk sekali berhubungan dengan pelaku. Pelaku emosi lantaran wanita yang dijanjikan tiba-tiba marah sehingga gagal menjalin hubungan. Mendengar teriakan tersebut, korban masuk ke dalam kamar hingga pelaku emosi dan menganiaya dengan senjata tajam. Seorang pemuda di Kota Pekanbaru Riau ditangkap warga setelah 6 kali beraksi melakukan aksi pelecehan begal payudara. Pelaku mengincar korbannya di saat berjalan sendirian. Saat diperiksa, pelaku mengaku modus ini dilakukan tersangka untuk mencari kepuasan. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang kekerasan seksual dengan ancaman 5 tahun penjara. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin iNews Siang. Kita ke informasi kuliner, pemirsa. Nikmatnya olahan unik ayam woku bambu bakar khas Manado dengan penyajian yang estetik serta memiliki cita rasa yang khas, kian menambah selera makan menjadi lebih nikmat. Sajiannya yang unik dan estetik dengan bumbu lengkap disertai daun kemangi. Inilah nikmatnya ayam berbumbu rempah khas Manado yang dibakar dengan menggunakan bambu.
Sajian inilah yang menjadi menu utama di restoran Kampung Daun yang berada di kawasan desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Ayam woku bambu bakar khas Manado ini terasa lebih nikmat saat disantap bersama nasi kecombrang dan oseng paria. Selain menghasilkan cita rasa yang lezat, aroma harum semerbak khasnya juga akan menambah selera makan Anda. Bersanding dengan ayam woku bambu bakar yang rasanya cukup pedas, minuman yang pas adalah kelapa bakar rempah. Selain menetralisir lidah, tentu sangat baik bagi kesehatan tubuh. Menu unik ayam woku bambu bakar khas Manado ini dipatok dengan harga Rp110.000 per porsinya. Dari Bandung Barat, Yuwono Wahyu melaporkan. Pemirsa, beragam kegiatan bisa dilakukan agar anak-anak tidak habiskan waktu untuk bermain gawai. Nah, salah satunya wahana di Bekasi, Jawa Barat, yakni Rumah Ceria 1000 Pulau. Anak-anak bisa belajar mendongeng, memberi makan ternak, hingga main flying fox. Anak-anak hingga orang dewasa antusias belajar mendongeng yang menarik dengan boneka. Ya, inilah salah satu kegiatan edukasi yang bisa dilakukan di Rumah Ceria 1000 Pulau Bekasi, Jawa Barat. Anak-anak diajarkan berbagai teknik mendongeng mulai dari teknik dasar, seperti olah vokal dan olah tubuh, hingga teknik mendongeng menggunakan alat peraga. Seru, terus bermanfaat juga ya. Jadi aku bisa kayak lebih bagus lagi mendongengnya. Aku sangat bosan nih. Kira-kira aku mau kemana ya? Semakin banyak pilihan di gadget, kita harus semakin bisa mengupgrade diri kita untuk bisa terus menjadi hal yang menarik di depan anak-anak. Salah satunya boneka ini. Kita ingin dengan adanya Rumah Ceria ini, anak-anak punya permainan aktif. Dia melompat, dia menari, dia teriak, dia berlari. Selain belajar mendongeng, di sini pengunjung anak-anak bisa melakukan kegiatan lainnya, seperti memberi makan dan berinteraksi langsung dengan hewan ternak. Selain itu, untuk melatih keberanian anak-anak, boleh mencoba wahana flying fox yang memacu adrenalin. Wah, pemirsa, ternyata seru banget permainan di sini. Di sini anak-anak selain bisa bermain tapi juga belajar. Ini bisa menjadi alternatif anak-anak untuk menambah wawasan dengan cara yang menyenangkan. Jadi jangan lupa kesini ya. Dari Bekasi, Amrina Rida, Ilham Zakarsi, Anyus melaporkan.